Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Rashid Rahab, mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Rekayasa Internet. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan temuan saya terkait dengan sistem Internet of Things atau sistem IoT, di mana saya membuat konsep yaitu smart colokan atau masa depan dengan fasilitas otomatis, di mana tujuan dari smart colokan ini adalah mengubah beban operasional menjadi sumber pendapatan pasif melalui integrasi IoT dan melalui kris. Oke, latar belakangnya itu sendiri, di mana dilema budaya nongkrong atau pelanggan datang berjam-jam untuk mabar atau bekerja sambil mengisi daya, plus seringkali pembelian sangat sedikit, sehingga menambahkan biaya listrik menjadi beban tambahan bagi pemilik usaha. Jika colokan dilarang, pelanggan pergi. Jika dibiarkan, profit terus tergerus. Solusi dari dilema budaya nongkrong ini adalah mengubah fasilitas menjadi aset, di mana itu adalah dasar dari tujuan temuan IoT yang saya buat, di mana smart colokan adalah stop kontak pintar berbasis IoT atau Internet of Things yang menggunakan sistem pembayaran kris untuk mengaktifkan listrik. Jadi singkatnya, jika pelanggan tersebut tidak melakukan transaksi di tempat tersebut, maka dia tidak bisa mendapatkan pelayanan berupa stop kontak atau listrik. Stop kontak biasa versus smart colokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bedanya stop kontak biasa dan stop kontak yang telah saya berikan sistem Internet of Things atau smart colokan. Di mana penggunaan listrik tidak, di mana jika di stop kontak biasa, penggunaan listrik tidak bisa terkontrol. Sementara di smart colokan yang akan saya buat, penggunaan listrik akan dibatasi kuota watt per hour atau durasi. Selanjutnya di sisi status fasilitas, beban biaya overhead. Sementara di smart colokan sumber pendapatan pasif, di mana biaya-biaya seperti listrik dan lain-lain bisa menjadi pendapatan-pendapatan pasif dari si pemilik toko tersebut. Dan yang ketiga adalah operasional. Perlu teguran staf manual. Berbeda dengan halnya dengan smart colokan, di mana otomatis terputus secara sistem yang bisa dibilang jika si pemilik membeli sekitar yang saya rencanakan, jika si pembeli hanya membeli di bawah 30.000, maka dia hanya bisa melakukan charger atau memanfaatkan stop kontak selama 2 jam. Oke, selanjutnya anatomi perangkat keras, di mana saya menggunakan otak sistem atau ISP32, yaitu microcontroller cerdas yang memproses data dan sinyal IoT. Lalu ada pemantau daya sensor PZEM004T, di mana menghitung penggunaan daya listrik secara real time. Dengan gerbang arus relay, mengontrol nyala dan matinya aliran listrik secara akurat. Lalu yang terakhir adalah layar interaktif, di mana menampilkan kris dinamis untuk akses dan pembayaran instan. Selanjutnya, pengalaman pengguna yang mulus. Yang pertama adalah terkunci. Jika stop kontak mati, layar akan menampilkan kris dinamis yang dimana scan dan bayar, di mana pengguna harus memindai kris menggunakan e-wallet atau mobile banking, yang setelah itu daya dari stop kontak itu akan nyala, di mana sistem mengaktifkan relay listrik menyala sesuai kuota atau durasi yang dibeli. Selesai otomatis, kuota habis, listrik otomatis terputus tanpa intervensi atau tanpa adanya keterlibatan staf. Oke, untuk arsitektur sistem integrasi ini bisa kita lihat secara sederhana, yaitu zona pengguna, di mana ada scan kris, perangkat perangkat dicas, lalu kita ke zona cloud atau sistem, yaitu payment gateway verifikasi dan cek ketersediaan kuota. Lalu kita mulai ke zona IoT atau device, di mana yang tadi 4 item adalah ISP-P32 menerima trigger, menyalakan relay, relay memutus listrik, sensor memantau daya, dan kembali lagi perangkat dicas. Komunikasi dua arah instan antara hardware fisik dan server pembayaran. Selanjutnya, ini adalah diagram remitnya, yang dimana kita mulai dari sini, yang dimana pengguna datang, lalu scan kris dinamis, setelah pembayaran berhasil, maka pembayaran akan dikirim ke server atau payment gateway, lalu arahnya akan ke sistem dan mengecek ketersediaan kuota masih ada atau tidak. Jika tidak, relay memutus listrik dan stop kontak mati otomatis, yang dimana pembayaran nggak berhasil karena kuotanya tidak ada. Dan jika berhasil, ya, maka kita akan masuk ke dalam user side, di mana HP atau laptop yang dapat dicas
Lalu kita masuk ke dalam IoT device yang di mana sensor PZM004T monitoring daya. Lalu ke kuota masih ada dan laptop di cas. Oke, selanjutnya keamanan data privasi terjamin. Menggunakan payment gateway transkripsi yang memisahkan data transaksi pribadi dari perangkat kelas fisik, sistem IoT hanya menerima sinyal aktivasi sehingga identitas pelanggan online maupun offline tetap terlindungi. Mematuhi regulasi perlindungan data, memastikan hak privasi pengguna tetap terjaga. Sistem IoT hanya menerima sinyal aktivasi sehingga identitas pelanggan online maupun offline tetap terlindungi. Oke. Selanjutnya ada evolusi fasilitas atau micro vending otomatis. Di mana di sini kita melihat ada dua himpunan, yang satu adalah perangkat IoT cerdas dengan kendali listrik absolut dan satu lagi kris terintegrasi pembayaran digital, di mana jika kita memanfaatkan keduanya maka kita dapat mendapatkan monetisasi tanpa stop, yang di mana sistem bekerja untuk kita setelah kita membuat sistem tersebut. Sebagai contoh, smart colokan tidak sekedar hanya menghemat listrik, ia mengubah setiap titik stop kontak menjadi mesin penghasil pendapatan pasif yang berjalan 24/7 tanpa perlu menambah karyawan sedikit pun. Yang dimana modal yang kita keluarkan hanyalah untuk membangun sistem tersebut menggunakan IoT atau Internet of Things. Selanjutnya fleksibilitas untuk segala skala bisnis, di mana bisa kita buka untuk warkop dan kafe, di mana melayani budaya nongkrong tanpa merugi. Lalu ada kos-kosan di mana kontrol pemakaian listrik alat berat seperti rice cooker dan heater water di area umum, dan juga ada coworking space, monetisasi meja non langganan atau hot desking, dan yang terakhir adalah fasilitas umum atau penyedia akses daya darurat di ruang publik, stasiun atau minimarket. Oke, yang terakhir adalah inovasi praktis dampak maksimalis. Yang dimana ini sangat-sangat memperlihatkan bagaimana fungsi dari smart colokan ini. Karena inovasi yang kita lakukan hanyalah pengembangan, tapi dampak yang didapatkan adalah sangat besar. Kesimpulannya, smart colokan adalah masa depan integrasi IoT, menggabungkan teknologi pembayaran digital dengan sistem kontrol listrik otomatis. Win-win solution, menghemat biaya operasional bagi pemilik usaha, sembari memberikan kenyamanan modern yang instan bagi pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.